Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channelnya Yeti. Baik sob, ini kita akan melanjutkan nih pembahasan kemarin. Kebetulan juga ada yang bertanya ya, ini sobat-sobat pemula ya. Salah satunya ada di sobat pemula nih yang baru 3 harian katanya memelihara ikan ya. Oke, yuk simak dulu intronya sob. Baik sobat-sobat semua, sebetulnya ini konten-konten saya sih agak ada pengulangan-pengulangan gitu ya. Ya karena memang sobat-sobat yang barusan sekarang ini bertanya ya, tidak melihat konten saya sebelumnya. Jadi ya oke lah, tidak masalah lah ya. Saya bikin konten lagi gitu. Ini ada pertanyaan nih sobat ya, ada yang baru pelihara ikan 2-3 hari, kemudian ikannya mati dan dia memberikan kronologis apa yang telah dilakukannya ya, riwayatnya ya. Salah satunya menaburkan, kalau menaburkan garam ikan sih oke. Kemudian meneteskan penjernih air yang 10 tetes dengan ukuran akuariumnya kalau tidak salah 80 kali 35 kali 35 kalau gitu ya. Kira-kira begitu, tidak sampai 1 meter ya. Kalau sedangkan saya nih yang 1 meter ini hanya 3 tetes saya teteskan penjernih air. Kemudian EM4 itu saya teteskan, saya tuangkan ke akuarium saya itu setengah tutup botolnya. Seperempat tutup botolnya. Nah ini 1 tutup botol. Aduh. Ya yang pertama, yang dari MP4 dulu ya, dari EM4 dulu. Kalau sampai 1 tutup botol ini yang sobat-sobat semua ya, kalau misalnya di cara pemakaian mungkin ada tertera di situ ya, misal 1 tutup botol misalnya ya itu sih hanya untuk cepat-cepat menghabiskan empatnya. Dampaknya sob, nanti ini akan kehijau-hijauan, cepat hijaunya ya, akuarium kita cepat hijaunya. 1. Kemudian juga yang meneteskan penjernih air sampai 10 tetes, ada yang sampai 1 tutup botol ya, ada yang setengah botol, baru kemudian ikannya mati. Ya, karena sobat semua nih, perhatikan nih sobat-sobat pemula nih, dengarkan dulu. Kalau kita mau menjernihkan air secara instan itu yang tidak bisa sobat ya, tidak bisa. Tetapi kalau hanya untuk mempercepat oke, tapi secara instan tidak bisa, karena kita membutuhkan makhluk hidup lain yang akan menjernihkan air ini, yaitu bakteri pengurai atau disebut bakteri baik. Bakteri pengurai atau bakteri baik itu ada anaerob, juga ada aerob. Jadi ada yang anaerob, ada yang aerob. Yang aerob itu biasanya berasal dari E4 ya, bakteri starternya yang membutuhkan oksigen. Kemudian yang anaerob tidak membutuhkan oksigen. Dia, kalau saya biasanya dengan asalnya dari menaburkan bakteri starternya oksigenik begitu ya. Nah, yang jadi masalahnya kalau kita ingin buru-buru cepat instan, sedangkan kita ini akuarium baru. Akuarium baru itu perlu adaptasi, perlu proses, perlu pematangan, perlu air matur. Nah, ada kontennya tuh air matur, air yang mateng gitu ya. Air yang mateng, air yang udah tua ya, yang nanti tumbuh di situ bakteri baik atau bakteri pengurai. Nah, jadi kalau kita men-setting akuarium baru itu ya perlu waktu sobat ya. Jadi paling tidak saya sudah sering bilang di konten-konten saya bahwa kita perlu 1 minggu untuk bisa melihat kejernihan airnya itu dengan cara, nih perhatikan prosedurnya nih. Dengan cara, setelah kita setting ini semua, kita masukkan ya, kemarin sudah kan, kita masukkan ikannya ya sudah. Kemudian waktu 3 hari kemudian setelah kita masukkan itu tadi ya, dengan ukuran dan tertakar tadi, takaran dan terukur gitu ya, 4K penjernih air sudah terukur semua, sudah masukkan semua, ada garam ikannya juga udah masukkan. 3 hari kemudian airnya kita buang 30%, bukan setiap hari ngurasnya 90-100%, ya mati ikannya.
Karena dia kaget gitu, mau beradaptasi, loh, kok udah diganti lagi. Setengah perasaan gitu ya. Kemudian besoknya baru lagi mau menyesuaikan, loh, udah diganti lah, udah mati aja dah. Ya, jadi begitu. Jadi jangan begitu, sobat. Artinya, kalau kita mau menguras ya air akuarium yang baru itu 3 hari, dia berproses begini. Selama 1 hari butek, 2 hari butek, 3 hari tambah butek, biarin dulu ya. Jangan gerasa gerusu mau cepat airnya jernih, biarin. Padahal udah saya masukin penjernih air E4, iya. Tetapi bakteri baiknya, bakteri pengurainya belum tumbuh dan berkembang di situ. Dia baru baru survei dulu. Survei lapangan ya. Nah, itu perlu waktu. Jadi begitu 3 hari airnya butek, kita ambil 30%, masukkanlah air baru 30%. Lah boleh ditambah penjernih airnya, misalnya 1,5 tetes atau 2 tetes lah paling banyak. Nah, kemudian E4-nya kalau 1/4 ya bolehlah kurang-kurang 1/4 begitu ya. Nah, pada 3 hari berikutnya sudah mulai itu biasanya nampak. Jadi sudah 6 hari kan usia airnya. Nah, udah mulai nampak dia, udah mulai agak jernih gitu ya, mulai agak jernih sudah. Nah, disitulah bakteri baik atau bakteri pengurai sudah mulai bekerja ya. Dan pada waktu 1 minggu kemudian ya, jadi 6 hari kemudian misalnya udah 8 hari, nah biasanya wah airnya udah mungkin tambah jernih. Nah udah biarin, jangan dikuras lagi dulu, biarin. Kalau udah jernih itu berarti air di situ sudah proses permaturan. Waduh, sudah matur airnya ya, sudah mulai tua. Udah mulai tua deh. Udah biarin dia di situ ya, airnya semakin tua semakin matur, nah semakin jernih. Nah, bakteri pengurainya sudah mulai bekerja secara baik ya, sudah mulai berproses dia gitu ya. Nah, tambah hari tambah jernih, tambah bening. Tetapi kalau kita mau tambah jernih lagi, menuangkan lagi E4 maksudnya, ya bukan jernih yang kita dapatkan, tapi airnya nanti akan cepat hijau, sobat ya. Nah, jadi antara kesabaran kita harus diuji dan keinginan kita untuk menjernihkan air akuarium itu ya harus sinkron ya, harus ketemu gitu. Udahlah, sabar dulu lah. Kata si Om nih, airnya berproses nih untuk kejernihan. Dah, tahan dulu. Ya tahan dulu. Nah, nanti ada waktunya, ada saatnya air itu bisa jernih. Nah, seperti ini. Kalau punya Om ini di sini semua, ini kan semua akuarium lama. Kemudian media filternya juga media filter yang lama. Artinya sudah ada bakteri pengurainya, bakteri baiknya di situ. Hanya tinggal meneruskan saja. Asal menjaganya jangan sampai bakteri pengurai yang ada di sini di filter maupun di akuarium ini mati semua. Udah dari nol kembali butek lagi airnya. Begitu ya. Jadi perawatannya itu harus menjaga, maintenance-nya itu ya harus menjaga agar bakteri baik, bakteri pengurai ini bisa tetap ada di akuarium maupun di filter ini. Begitu sobat-sobat semua ya. Terutama sobat-sobat pemula. Jadi kuncinya adalah semua zat yang kita masukkan itu harus tertakar dan terukur, satu. Kemudian yang kedua, kita harus sabar. Kemudian yang ketiga, jangan keburu menguras air setiap hari. 3 hari paling tidak ya. Dan tunggu proses itu, kematuran air akuariumnya, biarlah dia berjalan sesuai dengan waktu ya. Nah, nanti adalah titik di mana dia akan bisa menjadi jernih dan kinclong. Semakin tua, semakin jernih, semakin bagus. Nih, airnya matur namanya ya. Dia sobat-sobat ya, terutama sobat yang ikannya pada mati ya, karena pertama ikan mati itu karena dia mau beradaptasi tadi. Susah beradaptasi, airnya baru mau beradaptasi, airnya dikuras lagi, mau beradaptasi, dikuras lagi, airnya mati ikannya.
karena baru mau menyesuaikan diri dengan suasana dan rumah baru, tiba-tiba airnya selalu ditukar dengan suhu yang tak menentu, kan otomatis dia baru menyesuaikan suhu air ini, tiba-tiba diambil lagi airnya, diganti air lain, suhunya berubah lagi, ya udah mati kan. Ya gitu ya sobat ya. Ya mudah-mudahan, kalau masih kurang puas tanya lagi dah biar nanti saya bikin kontennya kalau tidak puas dengan jawaban saya ya, karena kalau menjawab itu kan terbatas ya, dalam teks itu terbatas, jadi saya buatkan konten supaya lebih bermakna. Baik sobat-sobat semua, demikian yang bisa saya share. Mohon maaf sobat, tidak ada kata-kata saya yang salah. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.